Konco-konco, piye kabare? Apik toh? Yuk ngebolang ning Jawa Tengah yuk. Dijamin seru loh. Oh iya, sebentar lagi akan ada acara besar di desaku. Termasuk kami yang dapat tugas double hari ini. Ayo Ipang, Kuncup, dan Sodik. Kita harus segera sampai di tempat kakak. Aduh, berasku tak kabeh. Astaga, Kuncup, kenapa bisa jatuh sih? Beras ketannya jadi tumpah semua. Kalau kakak tahu pasti dia marah. Kenapa boleh? Mulane sesuk maneh nek mlaku sing hati-hati, yo. Sekarang aku bisa bantu kakak di rumah deh. Mbak, kalau butuh beras ketan. Ya lebokno keranjang kene kayak dikumbah bareng-bareng lang. Iya, Mbak. Tunggu kene. Teman, beras ketan yang tadi kami bawa ini bahan membuat brem, jajanan tradisional khas Wonogiri. Sepulang sekolah, aku dan kakak sering datang ke tempat Bude untuk membantu membuat brem. Tahu nggak, setiap hari rumah produksi ini mengolah puluhan kilogram beras ketan sebagai bahan utamanya. Lang ki wis resik gono ning jero ben didang ya. Oh, nggih, Mbak. Adek. Nah, kalau sudah bersih, baru deh beras ketannya kita masak. Oh iya teman, brem terbuat dari saripati beras ketan yang sudah difermentasi. Brem bisa dinikmati setelah dicetak dan dikeringkan. Prosesnya panjang, jadi jangan heran kalau membuat brem memerlukan banyak sekali tenaga. Rumah produksi brem ini berada di Desa Gebang, Kecamatan Guntoro Nadi, Wonogiri, Jawa Tengah. Ini rumah brem generasi ketiga yang masih tetap bertahan sampai sekarang. Rahasianya karena kualitas yang tetap dijaga dan cara pembuatannya yang masih tradisional. Beras ketan yang sudah dimasak 2 kali, selanjutnya didinginkan. Ketan yang sudah dingin kemudian diberi ragi untuk mempercepat proses fermentasi. Kami menyebutnya proses membuat tape ketan. Membuat tape ketan memerlukan waktu yang cukup lama. Tanda ketan sudah berubah menjadi tape jika tekstur ketan menjadi lebih lembut dan berair. Nah, ini dia contoh tape ketan yang sudah jadi. Air tape ketan inilah yang nanti akan diproses menjadi brem. Uniknya, air tape dapat diambil dengan cara dipres menggunakan alat peras tradisional. Hasilnya, air tape akan terpisah dengan ampas ketan atau yang kami sebut gandos. Selanjutnya, air tape ketan dimasak dengan api besar selama kurang lebih 15 menit sampai mendidih. Hati-hati ya, Lang. Coba. Karena terdapat gas pada rebusan air tape, maka air tape perlahan akan berubah mengental ketika sudah dingin. Tapi adonan harus tetap diaduk ya, selama kurang lebih 20 menit. Kalau biasanya brem Wonogiri berwarna putih, kali ini kami mau membuatnya sedikit berbeda. Sebelum dicetak, adonan brem akan kami tambahkan dengan pewarna makanan. Ada merah, biru, kuning, dan hijau.
dienggo dolanan. Ih, kandhani ngene. Oh iya teman, hasil produksi brem milik Bude Mulyani ini sudah dipasarkan sampai ke beberapa kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bude, pulang ngerasakan nggih? Ya, coba kono. Enak ya Cup, rasanya manis dan ada dingin-dinginnya gitu. Yang paling susah lupa adalah sensasi pas makan brem. Begitu masuk di mulut, langsung lumer. Lang, iki ampas digoyang oleh Bude Tutik ya. Ya Bude. Ya Bang. Teman, gandos istilah kami untuk menyebut sisa produksi brem. Berupa ampas tape ketan yang sering disebut limbah. Tapi, limbah bukan sembarang limbah. Karena di tangan Bude Tutik, gandos ini bisa dibuat menjadi bolu batik gulung yang lezat. Kue bolu berbahan gandos ini dibuat dari 3 tahapan, yaitu membuat adonan bolu, membuat roti batik, dan membuat selai gandos. Nah, kalau yang sedang kakakku kerjakan ini adalah membuat adonan bolu. Dibuat dari bahan telur, gula pasir, tepung yang diaduk sampai merata. Selanjutnya, tambahkan gandos, garam, dan pewarna makanan. Lain adonan bolu, lain pula cara membuat batik. Batik dibuat dari bahan adonan warna-warni. Meski dari bahan yang berbeda, tapi cara membuat pola batik hampir sama dengan melukis batik pada kain. Bude melukis batik di atas kertas khusus yang terbukti aman untuk makanan. Kuncup dan Ipang juga tidak mau kalah. Meski hasilnya tidak sebagus buatan Bude Tutik, tapi dua temanku ini tetap semangat mencoba. Jempol buat kalian berdua. Iki wis rampung. Langsung dikukus ya. Dik, ayo. Setelah 3 menit dikukus, bolu berpola batik sudah matang dan siap diangkat. Ini dia hasilnya. Bude. Oh, ya wis mateng ya, Dek. Wih, Oh, iya. bagus ya. Baru deh, setelah 3 bagian bolu selesai dibuat, sekarang saatnya digabungkan. Dek, iki dikukus ya 10 menit. Ya Mbak De. Bolu gandos dan batik dikukus 1 kali lagi untuk merekatkan keduanya. Nggak perlu waktu lama, karena semua bagian sudah matang. Mateng nih Mbak. Kurang dari 10 menit, bolu batik gandos bisa diangkat. Bude. Oh, wis mateng ya? Bun. Ya. Tara! Ini dia hasilnya. Apa ta? Terakhir, bolu batik ditambahkan dengan selai gandos yang manis. Lalu digulung perlahan. Sebaiknya untuk urusan ini biar Bude saja yang menyelesaikan daripada berantakan nanti. Duh. Ini dia bolu batik gandos ala si Bolang Wonogiri. Selamat mencoba. Iki tinggu acara bersih desa sesuk. Iya Bude, harus sisakan buat besok ya. Teman, dari dulu aku memang suka sekali dengan bolu gulung. Habisnya enak banget dan bikin perut kenyang sih. Jadi makin semangat ngebolang deh. Masih Pak Hansip. Apa? Roti gulung Pak. Roti gulung? Nggih. Ya. Roti gulung? Tuh kan, Pak Hansip juga suka. Rasanya apa Pak?
Pelan-pelan, Pak. Masih banyak kok. Pak Bapin. Pak, mriki Pak. Ono apa le? Enten roti gulung. Weh, roti apa ki? Roti gulung Pak, monggo. Weh, aku bar mangan ya le. Ose. Pak, tas Pak. Ser. Goes terus. Ngebolang lagi yuk. Teman, batang pisang ini mau kami bawa ke rumah Bibi untuk dimasak. Semangat. Sedikit lagi sampai kok. Oh iya, namaku Rian. Dan ini teman-temanku Rizky, Reno, dan Yayan. Kami tinggal di Wonosalam, Jombang. Nah, sepedanya kita titip di rumah Bibi Muntiani saja. Lah, golek tepuk neng ndi? Ten tegel mriko lho sinten napa biasane mboten enten e. Ya wis engko dibakar bareng-bareng ya. Nggih. Supaya lebih ringan, satu batang pisang dipikul 2 orang ya. Gimana? Nggak berat lagi kan? Sebenarnya tidak semua bagian batang pisang ini yang akan diolah jadi makanan. Kita ambil bonggolnya saja. Bagian paling bawah yang dekat dengan akar. Pastikan bersih, tidak ada kulit dan akar yang tersisa ya. Bibi sudah mengolah bonggol pisang ini sejak 6 tahun lalu loh. Wow, lama juga ya. Gak cuma kayu aja yang bisa dipotong pakai gergaji. Nih, bonggol pisang juga harus pakai gergaji. Kalau pakai gergaji, jadi lebih mudah membentuknya jadi segi 4. Kalau ini sih, biar aku yang lanjutkan ya, Bi. Kalau sudah dipotong, cuci bersih sampai tidak ada getah yang tersisa. Nah, ada caranya nih, supaya getahnya benar-benar hilang. Yaitu dengan cara merendamnya semalaman. Iki oyahe dilebokno iku ndek rendeman iki. Tambahkan garam supaya getah mudah larut di air. Pakai garamnya secukupnya saja ya. Nanti bisa merubah rasanya kalau kebanyakan garam. Ren, tolong jupukno dongkol sing wis direndam ya. Nggih. Rencananya bonggol pisang ini mau dibuat bakso. Hayo, semua pasti suka mendengar kata bakso. Nah, untuk membuat bakso, bonggol pisangnya harus diparut sampai halus. Ayo, saiki nang mlebu nang jero gawe bakso. Nggih, boleh. Ayo Riz, ayo. Oh iya. Bonggol pisangnya sudah diparut, lalu dikukus selama 30 menit. Kalau sudah matang, tambahkan dengan daging ayam giling. Perbandingannya 1 piring ayam giling dan 1 piring bonggol pisang. Tambahkan juga tepung terigu. Lalu aduk. Supaya lebih menarik, kita buat pewarna alaminya yuk. Masing-masing pewarna alaminya diambil sarinya ya. Kalau adonan sudah kalis, tambahkan bawang putih yang sudah dihaluskan. Bagi adonan bakso menjadi beberapa bagian. Tambahkan pewarna dan aduk-aduk sampai rata. Tuh, bener kan? Jadi tambah menarik adonan baksonya. Ini dia yang paling aku suka. Cara mencetak bakso. Ambil adonan secukupnya, tekan adonan ke arah ibu jari,
ambil adonan yang keluar menggunakan sendok. Lalu masukkan ke air mendidih. Gampang kan? Hehehe. Ini yo. Rebus dengan air mendidih selama 15 menit. Pakai api sedang biar matang sampai ke dalam bakso. Oh iya, bonggo pisang ini mengandung banyak serat pati yang kaya akan karbohidrat loh. Campuran bonggo ini yang bisa mengenyangkan baksonya. Nah, tinggal buat kuah baksonya. Tumis daun bawang dan bawang putihnya. Jadi deh bakso bonggo pisangnya. Gimana? Teman di rumah juga bisa membuatnya bersama ibu di rumah loh. Sekarang saatnya icip-icip. Teman-teman penasaran sama rasanya? Rasanya kenyal dan lembut. Apalagi ditambah kuah yang panas, terus cabai yang banyak. Enak yo. Segar. Mari tamaan baksone. Ya wis nek ngono entekno sik baksone yo. Mari ngene ae melok Mbak bakar bakso. Wis lang saiki pentole ayo dirundhuki yo. Nih, Mbak. Namanya juga sate, membuatnya harus ditusuk tentunya. Hehehe. Tusuk semua bakso, sesuaikan dengan alat panggangnya ya. Jangan terlalu panjang atau terlalu pendek, karena akan cepat gosong atau tidak matang merata. Sambil menunggu semua sate siap, siapkan bumbunya yuk. Kupas bawang putih dan bawang merah, tambahkan garam dan haluskan. Nah, tinggal bakar deh sate baksonya. Ayo, terus kipas dan dibolak-balik. Cukup bakar sampai aromanya tercium. Hehehe. Ini dia bakso bakar bonggo pisangnya. Menarik kan? Selain menarik, pastinya juga sehat karena mengandung banyak serat. Langsung sikat. Enak. Rasanya satu aja nggak cukup. Wah, sudah banyak yang datang berkumpul. Oh iya, di desaku sedang ada acara bersih desa, yaitu acara syukuran atas hasil bumi. Acara ini biasa diadakan setahun sekali ketika 1 Muharram tiba. Acara ini pertama kali diadakan pada tahun 2014. Awalnya hanya 3 dusun, tetapi sekarang semua desa ikut meramaikan acara ini. Diiringi kesenian dari deling laras, acaranya jadi tambah meriah. Ada 4 tumpeng yang diarak keliling kampung. 2 tumpeng melambangkan hasil bumi berupa buah-buahan, dan 2 tumpeng melambangkan hasil bumi berupa sayur-sayuran. Monggo ditaosaken sesarengan, mugi-mugi berkah sedaya. Dan semua orang berebut hasil buminya. Dengan berbagi seperti ini, dipercaya akan membuat hasil panen warga akan lebih bertambah di tahun selanjutnya. Tidak perlu waktu yang lama, tumpengnya langsung habis. Hehehe. Teman-teman, sebelum kita ngebolang, kita harus ingat 3M. Memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan,
mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ini Dik, ini buat kamu Kal. Ini buat kamu Cuk. Pakai ayo. Teman-teman, kita ngebolang. Ayo.